Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu bersuka cita, yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Iya, kasih tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih Bapak Ibu ya buat komsel kita yang namanya Friend Kingdom Bapak Ibu. Karena tahun ini Friend Kingdom yang ngeset ini semua ya, dari dekorasi acara semuanya Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu ya, 3 bulan ya mereka memberikan waktu, tenaga, pikiran mereka untuk mikirin acara hari ini. Terima kasih buat Friend Kingdom, luar biasa. Kemudian saya juga mau berterima kasih buat para donatur Bapak Ibu. Ya, yang telah memberikan sumbangan supaya Natal ini bisa terjadi. Ya, Bapak Ibu lihat dari tadi ya, kita banyak hadiah-hadiah nih Bapak Ibu. Ya, ini hadiah-hadiah nggak pakai duit gereja nih Bapak Ibu. Karena kalau pakai duit gereja nggak bakalan bisa. Haleluya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang baik Bapak Ibu ya. Mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini sehingga bisa ada hari ini semua Bapak Ibu. Ya, kasih tepuk tangan lagi Bapak Ibu ya. Ya, saya juga berterima kasih buat para tamu undangan yang telah hadir ya. Selamat datang di GBI Rumah Harmoni ya. Ya, rumah yang sederhana hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Nah, hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya, tema kita adalah the peace within me. Oke? Damai yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih lihat Bapak Ibu gambar ini, klik sekali lagi. Ini adalah burung Raja Wali Bapak Ibu. Burung Raja Wali adalah unggas yang hebat, unggas yang luar biasa, unggas yang perkasa Bapak Ibu. Ketika burung Raja Wali ini punya anak Bapak Ibu ya, dia buat sarangnya itu tidak di tempat yang pendek, tapi di tempat yang sangat tinggi. Dan biasanya dia bikin sarang itu di gunung Bapak Ibu. Telur Raja Wali itu gak pernah banyak, telur Raja Wali itu paling banyak 2 Bapak Ibu ya. Dan ketika anak Raja Wali ini mulai menetas, maka anak Raja Wali ini berada di tempat yang paling nyaman, di tempat yang paling damai, di tempat yang paling membuat anak Raja Wali ini betah Bapak Ibu. Tapi hari berganti hari, emak Raja Wali gak mau Bapak Ibu, anaknya itu cuman ada di kandang doang. Anak Raja Wali harus menjadi Raja Wali dewasa. Yang mengerti katakan amin. Nah, bagaimana caranya supaya anaknya ini yang ada di dalam kandang ini menjadi Raja Wali yang dewasa? Firman Tuhan berkata, emaknya itu menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Sehingga anaknya itu harus keluar dari sarang Bapak Ibu. Sarangnya tadi ada di mana? Di puncak gunung Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Begitu anaknya keluar dari gunung, maka anaknya ini terjun bebas Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Ulangan 32 ayat yang ke-11. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Ulangan 32 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Jadi sarangnya digoyang-goyang. Tadinya anaknya ada di tempat yang paling nyaman, kemudian emaknya mulai memberikan ketidaknyamanan, mencabut kenyamanan anaknya, sehingga anaknya harus keluar dari sarang dan lompat bebas. Alkitab berkata, waktu anaknya lompat bebas, emaknya melayang-layang di atas anak-anaknya. Anaknya gak langsung ditolong Bapak Ibu, anaknya cuma diliatin doang dari atas. Kalau anaknya jatuh sampai di tanah Bapak Ibu, maka anaknya ini akan mati binasa. Sebelum anaknya jatuh ke tanah, emak Raja Wali menukik sayapnya, ditukik Bapak Ibu. Dari atas ke bawah dia lebih cepat daripada anaknya jatuh. Sampai di bawah anaknya, Alkitab berkata dia mengembangkan sayapnya. Dia topang anaknya di atasnya dan mendukung di atas kepaknya. Anaknya ditolong, dibawa naik lagi Bapak Ibu. Sampai di atas apa yang dia lakukan? Anaknya diterjunin lagi Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah
kenapa emak Raja Wali mengusik kenyamanan anaknya, Bapak Ibu. Emak Raja Wali mengusik kenyamanan daripada anaknya. Karena emak Raja Wali mau supaya anaknya mengalami yang namanya kedewasaan. Yang mengerti katakan amin. Nah, berhubungan dengan cerita Natal, ternyata cerita Natal juga ada hubungannya Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan mengambil kedamaian Bapak Ibu. Kita lihat ceritanya Bapak Ibu dalam Matius 18. Matius 1 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Perhatikan baik. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi kisahnya Maria dengan Yusuf baru bertunangan Bapak Ibu. Siapa di sini yang pernah bertunangan Bapak Ibu? Itu adalah masa yang indah Bapak Ibu. Betul gak sih Bapak Ibu ya? Lagi indah-indahnya Bapak Ibu. Yusuf lagi bangga-bangganya. Mungkin Yusuf bangga sama pacarnya Maria. Dia banggakan ke teman-temannya. Lihat nih cewek gue dahsyat. Lagi bangga-bangganya. Tiba-tiba Yusuf mengetahui sebuah fakta. Bahwa ternyata tunangannya mengandung Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Lagi happy-happynya, tiba-tiba kedamaiannya, sukacita Yusuf terusik Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya mau kasih tahu hari ini Bapak Ibu, klik sekali lagi baca ini baik-baik. Bahwa Yesus memang adalah Raja Damai Bapak Ibu. Ya. Tapi dia Raja Damai yang mampu mengobrak-abrik kenyamanan kita Bapak Ibu. Ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab Bapak Ibu. Ya, Yesus mengizinkan badai terjadi waktu dia lagi pergi bersama dengan murid-muridnya. Dia tertidur. Murid-muridnya dibikin gak nyaman, perahu mereka bahkan hampir tenggelam. Padahal ada Yesus di situ. Kenapa Yesus mengizinkan murid-muridnya mengalami badai Bapak Ibu? Mengusik kedamaian murid-muridnya. Di kisah yang lain Bapak Ibu murid-murid dalam kekurangan. Tapi satu hari Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang makan. Padahal murid-muridnya gak punya apa-apa. Lagi damai-damainya disuruh memberi makan 5.000 orang. Di kisah yang lain lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Lazarus? Maria dan Marta sudah mengirim kabar bahwa saudara mereka sakit Bapak Ibu. Mereka kirim kabar ke Yesus dengan maksud supaya Yesus buru-buru datang. Tapi apa yang terjadi? Alkitab berkata Yesus sengaja datang terlambat dan pada akhirnya Lazarus mati. Pertanyaannya, kenapa Yesus gak buru-buru datang? Supaya semuanya kan damai sejahtera Bapak Ibu. Kenapa Yesus sang Raja Damai? Dia mengobrak-abrik kedamaian kita Bapak Ibu. Ya, ini khotbah Natal lain daripada yang lain nih Bapak Ibu ya. Siap belajar firman Tuhan? Satu hari, klik sekali lagi Bapak Ibu. Satu hari saya melayani di sebuah kantor Bapak Ibu. Waktu saya lagi pujian penyembahan, saya lihat melek mata gitu Bapak Ibu. Saya lihat ada ibu-ibu ngeliatin saya mulu nih. Saya merem lagi, angkat tangan. Saya turun tangan, saya lihat lagi, masih ngeliatin lagi. Ada apa dengan ibu-ibu ini? Bukan ada apa dengan cinta Bapak Ibu ya. Ada apa dengan ibu-ibu ini? Ya, kemudian saya khotbah, Bapak Ibu dia melototin terus. Selesai ibadah, salaman Bapak Ibu. Begitu salaman, dia tarik tangan saya, Pak. Boleh ngobrol sebentar gak Pak? Saya ada mau nanya sama Bapak. Akhirnya kita ke satu tempat, dia ngobrol Bapak Ibu. Dia berkata begini, Pak, saya punya tante. Melayani Tuhan, jadi bendahara di gereja. Orang yang taat
kepada Tuhan. Tapi kenapa Pak? Tuhan izinkan tante saya mati dibunuh oleh adiknya sendiri. Saya nggak habis pikir loh Pak. Kenapa itu bisa terjadi? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya juga nggak bisa berkata-kata. Saya paling cuma bisa mengatakan kepada dia, yang paling penting bukan cara mati. Yang paling penting adalah cara hidup. Tapi Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, pernah nggak kita merasa dalam kehidupan kita ada di saat kita lagi baik-baik saja, lagi damai-damai saja, tiba-tiba Tuhan mengusik kedamaian kita. Klik sekali lagi, pertanyaannya hari ini sederhana Bapak Ibu. Kenapa seringkali Tuhan mengambil rasa damai kita? Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan mengambil rasa damai kita karena Tuhan mau rasa damai kita ditempatkan bukan kepada keadaan kita, bukan kepada situasi dan kondisi kehidupan kita. Tuhan mau supaya rasa damai kita letakkan hanya kepada pribadinya. Yang mengerti katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan mau supaya kita tidak meletakkan rasa damai kita dari apa kata dunia. Tuhan gak mau kita meletakkan rasa damai kita dari apa yang sudah kita bangun Bapak Ibu. Tuhan mau supaya kita meletakkan rasa damai kita kepada pribadinya. Dan kita harus mengerti bahwa dia Bapa yang baik. Kalau dia Bapa yang baik dan kita anak-anaknya, Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anaknya, kita menjadi pribadi yang dewasa Bapak Ibu. Halo, berapa lama kita sudah jadi orang percaya Bapak Ibu? Berapa lama kita udah jadi orang Kristen Bapak Ibu? Apakah kita dewasa? Itu sebabnya ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan iseng. Bukan karena Tuhan jahat. Tapi karena Tuhan sayang sama saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau supaya saudara bertumbuh di dalam dia. Yang mengerti katakan amin. Klik sekali lagi, seringkali masalahnya kita menempatkan rasa damai kita sama seperti orang dunia Bapak Ibu. Kita menempatkan rasa aman kita pada duit kita, pada uang kita, pada omset kita. Kita lihat berita, semuanya berjalan dengan baik, rasa damai. Kita dengar ada krisis, damai hilang. Kita lihat dolar harganya turun, damai datang dalam hidup kita. Kita lihat dolar naik, inflasi naik, damai kita hilang Bapak Ibu. Halo? Kalau kita hidup menempatkan rasa damai kita kepada harta kita Bapak Ibu. Itu sebabnya gak pernah ada Tuhan dalam hidup kita. Karena dalam dunia ini gak boleh ada dua Tuhan Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Ada orang yang meletakkan rasa damainya pada selembar kertas waktu dia ngecek lab Bapak Ibu. Wah, waktu dia cek darah. Gak ada bintangnya, damai. Gak ada yang sakit. Tapi begitu orang itu cek lab Bapak Ibu, bintangnya 7. Tahu bintang 7 cap kaki 5 Bapak Ibu? Ya tahu Bapak Ibu ya, yang suka ngecek lab Bapak Ibu ya, kolesterol ada bintangnya, hipertensi ada bintangnya, gula ada bintangnya. Ya kan damainya hilang Bapak Ibu. Kita meletakkan rasa damai kita pada hasil cek lab Bapak Ibu. Ada juga orang yang menempatkan rasa aman pada apa kata orang. Halo? Dulu kita di level bawah. Kita diremehin sama orang. Kita memutuskan, gak bisa aku hidup seperti ini terus. Aku mau naik tingkat, aku mau naik level. Aku akan berusaha naik ke level medium. Sedap. Begitu sampai di level medium, orang nyuekin kita Bapak Ibu. Halo? Kok aku di level medium dicuekin?
Level bawah udah diremehin. Level medium dicuekin. Aku akan berusaha naik ke level atas. Wah, saudara kerja segiat-giatnya, dahsyat luar biasa sampai mencapai titik tertinggi dalam pencapaian kehidupan saudara. Tapi begitu sampai di level atas, orang-orang mulai benci sama saudara. Halo? Kita jadi bingung Bapak Ibu. Kalau kita validasi diri kita hanya berdasarkan apa kata orang, saya mau kasih tahu, saudara akan frustasi dalam kehidupan ini. Betul gak? Hidup kita bukan berdasarkan apa kata orang Bapak Ibu. Hidup kita berdasar apa kata Tuhan tentang kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Ada orang yang meletakkan rasa amannya pada anaknya Bapak Ibu. Ini buat opa dan oma nih Bapak Ibu ya. Seringkali kan kita berpikir begitu kan. Kita berusaha kasih yang terbaik buat anak kita. Sekolahin anak kita di sekolah mahal. Kita kuliahin anak kita yang terbaik kalau bisa keluar negeri. Supaya nanti anak kita satu hari menjadi orang yang punya karir yang hebat. Punya duit yang banyak. Karena kita berpikir kalau anak kita sukses. Nanti satu hari kalau kita udah jompo, anak kita yang akan support kita. Tapi berapa banyak orang-orang tua kemudian kecewa sama anaknya. Karena ternyata anaknya bawa dia ke panti jompo Bapak Ibu. Halo? Jangan meletakkan rasa aman kita pada apa yang dunia berikan. Letakkan rasa aman kita kepada pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat Raja dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Sama seperti Yusuf Bapak Ibu. Dia menempatkan rasa amannya dari apa kata orang Bapak Ibu. Halo? Waktu dia bertunangan dengan Maria. Orang-orang ngomong, weh cup. Kalau Yusuf kan panggilannya cup. Cewek lu cakep dahsyat. Aman ya kan. Begitu mengandung karena Roh Kudus. Gak aman Bapak Ibu. Itu sebabnya Alkitab berkata. Dia berusaha menceraikan Maria secara diam-diam. Kenapa? Karena Yusuf meletakkan rasa damainya pada manusia Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Situasi silih berganti. Musim selalu berganti. Tapi saya percaya Tuhan yang kita sembah tidak pernah berganti. Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Yang mengerti katakan haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa seringkali Tuhan mencabut rasa damai itu dalam kehidupan setiap kita? Bukan karena Tuhan jahat. Yang kedua, karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita bayangkan Bapak Ibu. Halo? Selama ini Yusuf hanya berpikir bahwa dia mau punya keluarga dengan Maria. Satu hari dia akan punya anak bersama dengan Maria. Itu yang dibayangkan sama Yusuf Bapak Ibu. Tapi lihat firman Tuhan katakan apa? Matius 1 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Klik sekali lagi. Kita lihat Bapak Ibu. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu lihat, apa yang dirancangkan Yusuf begitu sederhana. Dia hanya pengen punya keluarga bersama dengan Maria. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih hebat dari apa yang Yusuf bayangkan. Tuhan merancangkan bahwa bayi yang keluar dari Maria, dia akan menjadi juru selamat. Bukan juru selamat hanya untuk keluarganya, tapi juru selamat dunia ini Bapak Ibu. Halo.
Berapa banyak di antara kita kecewa Bapak Ibu. Hanya karena rencana kita tidak terlaksana. Klik sekali lagi Bapak Ibu. Yusuf selama ini hanya berpikir, hanya ingin membangun keluarga. Tapi Tuhan merancangkan dari keluarga Yusuf akan lahir juru selamat. Halo. Di kisah yang lain dalam perjanjian lama, namanya sama, Yusuf juga Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Yusuf dalam perjanjian lama? Yusuf adalah anak yang paling kecil, belum ada Benyamin hari itu Bapak Ibu. Yusuf dapat mimpi bahwa keluarganya, orang tuanya, kakak-kakaknya akan sujud menyembah dia Bapak Ibu. Bahkan orang tuanya mengangkat Yusuf jadi supervisor. Dahsyat. Yusuf, tolong lihat kakak-kakakmu di ladang lagi ngapain. Artinya kan bapaknya ngangkat Yusuf jadi supervisor kan. Benar gak? Bahkan Yusuf diberikan jubah yang sangat indah. Ini jubah yang sangat indah nih gak ada hubungannya sama fashion Bapak Ibu. Jubah yang sangat indah, yang maha indah tuh artinya Yakub memberikan otoritas kepada Yusuf Bapak Ibu. Tapi saudara lihat, dalam perjalanan Yusuf untuk sampai kepada rencana Tuhan tidak mudah Bapak Ibu. Dia harus dijual jadi budak. Dia harus difitnah di rumah Potifar. Dia harus masuk penjara Bapak Ibu. Saya mau nanya, Yusuf bisa kecewa gak? Yusuf bisa kecewa. Tapi apa yang Yusuf katakan? Yusuf berkata, engkau boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih hebat. Tuhan menyuruh aku mendahului kamu untuk memelihara sebuah bangsa yang besar Bapak Ibu. Halo. Rencana Tuhan jauh lebih hebat, lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Itu sebabnya klik sekali lagi Bapak Ibu baca ini baik-baik. Oke? Ya, jangan berprasangka buruk sama Tuhan. Jangan suka curiga sama Tuhan. Karena di balik semua persoalan yang saudara hadapi, Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada rencana kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi hari ini Bapak Ibu saya mau kasih tahu, ada kalanya penundaan itu baik buat kita. Yang begini-begini agak kurang amin nih. Hah? Saya ulang ya kan. Ada kalanya penundaan itu baik buat kita. Lumayan 3 orang. Sekali lagi. Ada kalanya penundaan itu baik buat kita. Sama seperti bangsa Israel Bapak Ibu. Harusnya bangsa Israel bisa cepat langsung sampai tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jaraknya dekat kok Bapak Ibu. Ngapain harus muter-muter 40 tahun? Kenapa Tuhan menunda perjalanan mereka? Halo? Bukan karena Tuhan jahat. Tapi karena Tuhan mau supaya bangsa Israel siap. Dan bangsa Israel mateng. Katakan sama-sama mateng. Tuhan suka yang mateng, Tuhan gak suka setengah mateng. Halo? Betul gak? Penundaan baik. Ada beberapa di antara kita di tempat ini yang udah kebelet banget pengen pacaran. Ada beberapa di antara kita di tempat ini yang udah kebelet banget pengen nikah. Akhirnya kita mengusahakan berbagai macam cara. Kita download aplikasi ini, aplikasi ini, aplikasi ini. Kita melakukan gencaran-gencaran, serangan. Sampai hari ini masih belum dapat. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan sayang sama saudara. Tuhan sedang mempersiapkan saudara supaya saudara mateng. Yang mengerti katakan amin. Halo. Ada kalanya penolakan juga baik Bapak Ibu. Betul gak? Ditolak enak gak ditolak? Gak enak. Saudara punya suara. Saudara kemudian datang ke ketua
ketua pujian penyembahan di gereja saudara. Tiba-tiba ditolak. Wis, sakit hati saudara. Aku udah latihan 1000 tahun untuk nyanyi lagu ini. Tiba-tiba ditolak. Kadang-kadang kita sakit hati gara-gara penolakan. Tapi sadar gak saudara, ketika saudara ditolak di tempat yang satu, Tuhan sedang mengarahkan saudara ke tempat yang terbaik Bapak Ibu. Saudara ditolak di pujian penyembahan, gak taunya Tuhan punya rencana supaya saudara jadi pengkhotbah. Gak pernah tahu Bapak Ibu. Itulah yang terjadi sama saya Bapak Ibu. WL ditolak, saya pindah main bass Bapak Ibu. Ikut audisi, puji Tuhan masuk. Karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Tapi gak pernah dijadwal di gereja. Dijadwalnya pelayanan penjara. Pelayanan orang-orang susah Bapak Ibu. Yang gak ada AC-nya Bapak Ibu. Saya ditolak di sana sini. Ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih hebat dan lebih dahsyat. Ternyata jadi pengkhotbah Bapak Ibu. Dahsyat. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Tuhan punya rencana yang jauh lebih hebat dari apa yang kita rancangkan. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa Tuhan izinkan untuk dicabut damai sejahtera kita? Yang ketiga, supaya kita percaya yang bisa membuat damai hanyalah Allah Immanuel. Allah beserta dengan kita, yang percaya katakan amin. Matius 1 ayat yang ke-22 sampai 23 firman Tuhan katakan begini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Perhatikan baik. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Halo. Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Hidup kita tidak ditentukan dari ramalan-ramalan. Biasa kan begitu ya. Begitu mau akhir tahun, peramal-peramal mulai bermunculan. Mama Lauren. Tahu Mama Lauren gak? Pernah dengar ya? Mbak Yu, Ki Joko Bodo. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, tahun 2026 yang ngeramal ini bukan peramal. Saudara orang Kristen gak percaya peramalan dong, betul gak? Tapi yang meramal tahun 2026 ini pakar ekonomi. Halo? Mereka punya data Bapak Ibu. Tahun 2026 sulit. Halo? Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara. Hidup kita tidak pernah ditentukan dari apa kata pakar. Hidup kita ditentukan dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Klik sekali lagi baca ini baik-baik Bapak Ibu. Ya, jangan buru-buru tepuk tangan. Ya. Ya, klik sekali lagi. Ya kan kita baca 1, 2, 3. Tempat teraman. Bukanlah tempat yang tidak ada badai. Tempat teraman adalah tempat di mana ada Tuhan di situ Bapak Ibu. Halo. Bapak Ibu belajar dari anak kecil Bapak Ibu. Anak kecil di mall, di tempat yang banyak mainannya. Saya mau nanya, anak-anak seneng gak di mall? Seneng gak di tempat yang banyak mainannya? Tapi coba saudara sebagai orang tua, saudara tinggal sendirian anak saudara. Nangis gak? Nangis. Kenapa? Gak ada bapaknya, gak ada orang tuanya, gak ada yang nemenin dia. Makanya dia nangis Bapak Ibu. Tapi sekalipun itu anak berjalan dalam tempat yang gelap, jalan di tengah kuburan, asal dia digendong sama bapaknya, itu anak gak bakalan pernah takut Bapak Ibu. Betul gak? Sama dengan kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Halo? Tempat teraman bukan berarti tempat yang tidak ada masalah. Tempat teraman adalah tempat di mana ada Tuhan di situ. Dan itu yang paling penting dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Halo? Ya, saya akhiri Bapak Ibu dengan sebuah kisah. Ya, masih ada waktu ya. Saya dikasih waktu 25 menit Bapak Ibu ya. Ini panitia memang raja tega Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar ini? Horatio Spafford
Ya, istrinya bernama Anna Spavert, Bapak Ibu. Kita gereja karismatik, kita gereja Pentakosta. Kita agak jarang nyanyi himne, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu dari gereja Injili, dari gereja Metodis, ya pasti suka dengan yang namanya lagu himne. Horatio Spafford adalah seorang pengacara sukses di Amerika, Bapak Ibu. Dia bukan hanya sekedar pengacara, tapi dia juga punya bisnis yang luar biasa. Bisnis propertinya itu banyak, Bapak Ibu. Dia punya 5 anak, Bapak Ibu. 4 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, Bapak Ibu. Yang diberi nama Horatio Junior, Bapak Ibu. Satu hari, Bapak Ibu, dalam keadaan yang damai, dalam keadaan yang nyaman, tiba-tiba tahun 1870 ada goncangan terjadi. Tuhan mencabut damai dari kehidupan Horatio Spafford, Bapak Ibu. Anaknya yang berusia 4 tahun, anak laki-lakinya meninggal dunia karena penyakit demam berdarah, Bapak Ibu. Dan itulah yang menyebabkan keluarga ini berduka cita, Bapak Ibu. Belum selesai dengan duka citanya. Hari itu terjadi kebakaran yang hebat, Bapak Ibu. Menghancurkan semua rumah-rumah yang ada di Chicago, Bapak Ibu. Ya. Habis semua asetnya Horatio Spafford, Bapak Ibu. Mereka berduka, bisnis habis, Bapak Ibu. Rumah yang mereka punya habis semua. Aset yang mereka punya habis semua, Bapak Ibu. Untuk menghibur istrinya bersama dengan 4 orang anaknya, Bapak Ibu. Mereka memutuskan untuk pergi ke Eropa. Kenapa? Karena di Eropa ada teman mereka pengkhotbah terkenal bernama D.L. Moody. Horatio Spafford berpikir bahwa nih kalau kita udah berduka begini, kayaknya kalau kita datang ke KKR nanti iman kita bisa dibangkitkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Eropa. 1 hari sebelum mereka pergi, ternyata Horatio Spafford punya masalah dalam bisnisnya. Dia harus selesaikan dulu masalah bisnisnya. Itu sebabnya dia menyuruh kepada istri dan 4 orang anaknya untuk berangkat duluan. Nanti kalau bisnisnya udah kelar, dia akan nyusul, Bapak Ibu. Waktu istrinya bersama dengan 4 anaknya berangkat duluan, Bapak Ibu. Terjadi bencana di tengah-tengah perjalanan mereka, Bapak Ibu. Kapal yang mereka tumpangi karam tenggelam. Dan saudara tahu apa yang terjadi? 4 anak perempuannya ditelan lautan, Bapak Ibu. Mati semua, yang tersisa hanya istrinya. Waktu istrinya terselamatkan, kirim telegram ke Amerika. Waktu Horatio Spafford mendengar berita bahwa 4 anak perempuannya mati. Dia sedih sekali, Bapak Ibu. Dia langsung buru-buru nyusul istrinya. Naik kapal juga ke Eropa. Di tengah-tengah perjalanan kapten kapal membangunkan Horatio Spafford, Bapak Ibu. Dan kapten kapal kasih tahu letak di mana, titik di mana anak-anak Horatio Spafford itu mati di lautan. Waktu Horatio Spafford lihat lautan itu yang telah menelan anaknya. Dia minta pena dan kertas. Kemudian dia menuliskan kata-kata yang pada akhirnya menjadi sebuah lagu himne yang legendaris. Judulnya It Is Well With My Soul. Halo? Bapak Ibu, saya perlu nyanyikan lagunya? Saya tahu, saya pernah ditolak jadi worship leader, Bapak Ibu ya, saya tahu, ya kan. Boleh nyanyi Bapak Ibu? Kuncinya di mana kok ya? Haleluya. When peace like a river attended my way, when sorrow like seas billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Nggak usah kasih tepuk tangan. Keras dan menghancurkan.
Isinya begini Bapak Ibu, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saat damai bagai sungai tenang mengalir di hatiku. Saat badai hidup menerjang dan gelombang menekanku. Dalam segala keadaan, di susah ataupun senang, aku bersaksi dengan iman, jiwaku tentram dan damai. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apapun situasi dan kondisi kehidupan kita, percaya sama karakter Tuhan, Dia Bapa yang baik. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang jauh lebih hebat daripada apa yang kita pikirkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yang mengerti, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya.